Future kan artinya masa depan. Betul. Self kan artinya diri kita. Betul. Jadi kita ngebayang diri kita di masa depan seperti apa. Kalau ada orang yang hidupnya gagal, coba introspeksi diri, jangan-jangan dia membayangkan dirinya yang gagal ke depan. Kalau kita membayangkan diri kita yang sukses di masa depan. Para pebisnis startup, multi-level, bahkan seorang pebisnis asuransi pun sering bertanya-tanya, gimana sih cara kita biar punya impian yang dari diri sendiri, atau bahkan nggak cuman positive thinking aja. Penasaran? Langsung aja simak video ini sampai habis ya. Ini sebenarnya sering banget nih Coach, para pebisnis yang tanya-tanya gimana sih cara future self. Itu kan ibaratnya kayak kita mandang jauh ke depan gitu ya Coach, saya sebagai seorang pebisnis, apalagi kayak dari multi level, asuransi, bahkan startup sekalipun gitu. Nah, sebenarnya apa sih future self itu Coach? Nah, ini kita jelasin dulu future self ya. Future kan artinya masa depan. Betul. Self kan artinya diri kita. Betul. Jadi kita ngebayang diri kita di masa depan seperti apa. Nah, banyak orang ketika di masa depan dia tidak bisa melihat dirinya sukses. Oke. Jadi dirinya menganggap gue akan biasa saja, gue akan problem saja, atau kondisinya yang tidak nyaman dan sebagainya. Itu yang terjadi. Makanya kenapa akhirnya malah mereka menjadi ketakutan. Mereka menjadi kecemasan. Karena future-nya adalah bayangin dirinya yang gagal, gugup, nggak bisa nanganin bisnis dan sebagainya. Saya kasih contoh yang sederhana, ini pas kebetulan kejadian nih. Kebetulan karena saya kurang tidur hari ini, gitu ya, semalam kurang tidur karena habis gym dan banyak kerjaan dan sebagainya kan kemarin kan, dan kemudian saya tidurnya agak kurang, gitu ya, kurang dan pagi ini bangun gitu ya, dan ternyata detak jantung saya tinggi. Detak jantung saya tinggi, bahkan tadi saya lihat di jam cukup tinggi gitu kan. Tetapi saya nggak mau terganggu dengan hal itu. Kenapa? Tapi hati-hati ya, jangan sampai kejebak dengan positive thinking ya. Iya. Karena maksud saya sudah pernah ke dokter jantung, saya sudah pernah memeriksa dan dokter jantung mengatakan tidak apa-apa, itu cuma karena kecapean atau overtraining. Jadi yang saya bayangkan di future self saya adalah saya membayangkan diri saya baik-baik aja, dan saya membayangkan diri saya sampai 100 tahun umurnya. Jadi makanya yang muncul di saya nggak ada rasa ketakutan, nggak ada rasa kecemasan, nggak ada. Maka tetap kita rekaman kan hari ini. Nah itu maksudnya. Jadi bukan juga future self artinya positive thinking, padahal kita konyol-konyolan gitu loh. Ya kan, kita konyol-konyolan, tidak pernah periksa ke dokter, tidak pernah ngecek atau apapun, betul ya. Kalau saya sudah ngelihat, periksa, semuanya diperiksa, hasilnya bagus, everything's going fine. Dan saya memang sadar, kemarin memang capek banget gitu loh. Tapi bangun tidurnya memang nggak bisa nyenyak aja gitu, semalam kebetulan tidurnya. Gitu ya. Nah, kita lanjutin. Jadi future self adalah membayangkan diri kita yang sudah sukses. Atau sebaliknya, membayangkan diri kita yang gagal. Itu kan balik lagi. Future self. Bener dong? Iya. Nah, yang kita mau adalah membayangkan diri kita yang sukses. Betul. Itu future self. Saya bahkan kasih contoh, ya ini kita keluar topik dulu sedikit, tapi nanti akan masuk lagi. Saya pernah ditanya oleh salah satu teman saya, seorang trainer NLP juga, dia tanya, bro, kalau lu membayangkan di masa depan, lu membayangkan diri lu sama siapa? Maksudnya, apakah sama anak atau sama istri? Saya jawab, saya membayangkan diri saya sama istri. Oke. Nah, ini yang beda, bro. Beda apa? Ada satu trainer juga, terkenal. Dia membayangkan dirinya dia sama anak. Berarti apa yang terjadi? Cerai beneran. Itu kan dari karena bayangan sudut pandangnya dia, itu kan pilihan. Di masa depan ya. Betul dong? Iya. Pertanyaannya, apakah dia cenayang melihat dirinya dia cerai? Tidak, tapi dia membayangkan apa di masa depan dia, itu yang akan terjadi pada hidup kita. Walaupun kita bisa mengatakan itu hukum vibrasi ya. Tapi di lain pihak, kalau dari sudut NLP adalah kita ngeliat apa ideal yang kita mau. Nah, di dalam konteks video hari ini kita akan berbicara mengenai diri kita yang sukses 10 kali lipat daripada sekarang. Betul. Ya, jadi kalau kita membayangkan diri kita yang sukses 10 kali lipat daripada sekarang, itu seperti apa? Iya, nggak mungkin ngelihatnya yang gagal-gagal ya Coach. Ya mungkin kalau itu pilihannya. Jadi kalau ada orang yang hidupnya gagal, coba introspeksi diri, jangan-jangan dia membayangkan dirinya yang gagal ke depan. Kalau kita membayangkan diri kita yang sukses di masa depan. Betul. Jadi
Pertama, nah ini caranya ya, tahap-tahapnya. Saya coba jelaskan tahap-tahapnya. Jadi yang pertama yang kita lakukan, nah ini mesti dicatat nih, buru-buru dicatat nih. Kalau dicatat, daripada nanti nggak dapat catatannya, hilang, kan nggak bisa ngelakuin. Yang pertama, Anda harus membayangkan diri Anda 10 kali lipat dari sekarang kondisinya. Nggak tahu kita berapa tahun. Mungkin bisa 10 tahun dari sekarang, mungkin 15 tahun, mungkin 20 tahun, terserah. Tapi membayangkan 10 kali lipat dari kondisi sekarang. Mengenai tahunnya terserah. Katakanlah 15 tahun. Ya, semakin kalau 15 tahun 10 kali lipat atau 10 tahun 10 kali lipat, kalau mama 20 tahun mungkin bukan 10 tapi 10 kalinya 10 gitu kan. Harusnya gitu ya. Supaya tujuannya dia melihat dirinya yang positif. Itu yang pertama. Ketika dia membayangkan dirinya yang 10 kali lipat dari sekarang, kemudian pakai teknik yang namanya NLP, ada disebut namanya submodality. Apa yang dilakukan di submodality? Di submodality dalam teknik Neuro Linguistic Programming, yang pertama adalah apa yang dia lihat dalam pikiran dia. Ya, jadi apa yang dia lihat dalam pikiran dia mengenai 10 tahun akan dari sekarang. Ya. Dan apa yang dia dengar 10 tahun dari sekarang atau 15 tahun dari sekarang, pokoknya 10 kali lipat. Berarti cuma nggak lihat aja tapi dengar juga. Kalau NLP itu cuma hanya lihat saja, tidak akan powerful hasilnya. Karena tidak mengandung unsur VAK, visual, auditory, kinesthetic. Maka yang pertama, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan pada saat momen itu. Rasa bisa ketika dia sukses di depan, misalkan kayak bisa public speaking di mana-mana, misalnya punya usaha cabang mana-mana, rasanya gembira dan sebagainya gitu. Ada orang yang lagi rame lagi ngomongin kita, ih hebat loh, lihat tuh, nah kayak gitu misalkan contoh. Atau malah ada yang tepuk tangan tentang kita, gitu ya. Itu yang harus dia rasakan, gitu loh ya. Nah, ketika sudah ngeliat itu dan dia rasanya apa? Gue feel good deh, gue ngerasanya, gue happy deh, dan sebagainya. Nah, ketika dia sudah ngerasakan itu, maka yang terjadi dalam kehidupan dia otomatis akan bisa membayangkan itu dengan baik. Nah, jadi kalau mama dia sudah membayangkan dirinya yang menarik itu dan sebagainya, berikutnya, ini yang paling penting. Berarti kita nyebut dia future self 10 tahun atau future self 10 kali lipat dari kondisi sekarang. Titik, sampai sini. Oke. Kemudian ketika dia feel good, perasaan tersebut, lakukan namanya di dalam NLP disebut namanya anchoring. Atau teknik jangkar. Teknik jangkar itu biasa banget terjadi, kayak contoh yang paling gampang lah. Saya nggak tahu Olia pernah ngalamin apa enggak gitu. Atau mungkin teman Olia yang ngalamin. Pernah nggak Olia dengar satu lagu, tapi ingat memori masa lalu? Pernah. Itu adalah anchoring. Oke. Atau melihat satu tempat tertentu, jadi Aulia ingat masa lalu. Iya. Itu anchoring. Kepancing ya, Coach ya? Kepancing. Gimana caranya dia muncul, feel good banget ya aku gitu loh. Nah, tugas kita adalah membuat anchoring itu supaya kita ingat future self. Gimana cara ngebuatnya? Gampang banget metodenya. Ya, ingat kata kunci ya, dengar suara, kemudian atau dia melihat satu tempat, ya kan, mendengar suara, melihat satu tempat, atau contoh, pernah nggak ngelihat ada orang atau teman Anda, temannya Olia, atau siapapun, orang tua atau siapapun, ada yang meninggal, kemudian ada orang nangis, datang kepada dia sambil meluk-meluk, oke? Terus kemudian kita udah lihat nih, sampai ibu ini udah selesai nangisnya. Tapi ada orang datang lagi, peluk lagi, dan nangis lagi. Nah, kenapa? Karena dia, orang tersebut memegang di tempat lokasi yang sama. Iya, benar. Jadi misal dia memeluk, misalkan di bahu. Peluknya kena di bahu lagi, maka dia nangis. Nah, itulah anchornya. Tugas Aulia adalah, kalau orang-orang mau future self, buat jangkar tertentu ketika feel good. Apakah jangkarnya dengan jempol dengan telunjuk, apakah jempol dengan kelingking, atau gerakan apapun. Atau gerakannya begini juga boleh. Tapi pastikan gerakan tersebut adalah gerakan yang jarang Anda lakukan. Tujuannya, kalau jarang dilakukan, supaya Anda hanya
punya gerakan itu hanya untuk kejadian itu. Oh, jadi kayak gerakan khusus ya, Coach ya? Oke. Jadi gerakan khusus supaya ketika future self itu muncul. Sama sih oke ya? Oke. Jadi misalkan, dia bayangin 10 kali lipat dari sekarang, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasa, apa yang dia rasakan. Kemudian dia lakukan, anggaplah gerakannya misalkan begini. Jadi kita ngomong, kita berikan instruksi. Sudah bersenak, sudah ngeliat, sudah dengar, sudah rasakan, silakan Anda buat anchor-nya. Misal anchor-nya gini, langsung gini. Rasakan perasaan itu. Rasakan perasaan itu. Oke? Dan kita beri instruksi. Setiap kali Anda melakukan kepalan tangan seperti ini, Anda akan merasakan perasaan yang sama seperti sekarang. Future self akan muncul di hadapan Anda. Jika Anda paham, silakan anggukan kepala. Orang mengangguk. Oke? Coba sekarang lepaskan tangan. Oke? Sekarang kepalkan lagi tangannya. Dites. Ketika dites, apa yang Anda rasakan? Apakah perasaan itu sudah muncul? Sudah. Berarti sudah jadi future self-nya. Oh, itu dites, misalkan kayak tadi Coach contohin ya. Kan kayak tangan dikepal, sama tangan dilepas. Ibaratnya kalau kayak misalkan kita punya gerakan khusus terus kita lepas, itu kayak gini tuh kita ngerasa ada future self-nya. Betul. Tapi kalau dilepas, udah lepas aja gitu. Betul. Oh, oke. Nah, gunanya apa? Nah, kita lanjutin nih. Gunanya apa? Kalau dalam teknik NLP yang kita lakukan tadi future self, kategorinya sama dengan teknik timeline terapi. Dalam NLP ada teknik namanya timeline. Kemudian ketika future self, dia feel good, dia bisa merasakan. Gunanya apa? Nah, ketika future self, anggaplah kita melakukan coaching. Ya, karena kan teknik NLP nggak bisa cuma hanya menggunakan teknik, cuma hanya terapi begitu saja, tapi kan kita harus lanjutin karena belum ada strateginya dong. Lah, mana bisa dia bisa 10 kali lipat dari sekarang, orang dia kita belum tanya caranya gimana. Nah, ini dalam teknik NLP kita percaya yang disebut namanya semua orang punya sumber daya untuk sukses. Karena setiap manusia punya sumber daya untuk sukses, maka kita pancing sumber daya suksesnya. Dengan cara, oke, sekarang kita ngobrol ya bro. Oke, silakan kepalan tangan Anda. Tek, apa yang lo rasain? Udah ngerasain future self. Kalau Anda jadi future self, berikan saya dong strategi apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa sukses sama seperti kamu yang 10 kali lipat. Mendadak otaknya menjadi cerdas. Iya. Mendadak otaknya punya jawaban. Gitu ya. Mendadak Anda nggak tahu kenapa Anda begitu powerful dan Anda bisa menjawab pertanyaan itu. Dan menariknya kalau Anda mau detailin, kita bisa tanya. Ya, walaupun ini saya berikan tipsnya saja, tapi kalau lebih detailnya memang mau nggak mau harus di kelas, ikut kelas ya. Iya, betul. Jadi makanya yang harus Anda lakukan, Anda mengatakan, ketika Anda bersama future self, apa strategi yang akan Anda lakukan? Pertama misalnya, mindset apa yang dimiliki future self? Ya dong, karena kita bedah harus kalau dalam teknik NLP ada namanya teknik modeling, jadi harus kita cacah. Makanya kita nggak bisa jelasin terlalu panjang di dalam video ini. Jadi, apa yang di pikiran lu, mindset lu apa tentang hal itu? Setelah udah mindset, perilaku apa yang harus dimiliki? Berikutnya kita bisa tanya, skill apa yang harus dimiliki? Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saat itulah, maka dia akan dapat jawaban-jawaban dari seluruh permasalahan itu. Oke. Kalau misalnya kita udah ngebayangin future self-nya, terus kita udah punya anchor-nya, tinggal gimana caranya kita ngebuat dia itu dari pertanyaan-pertanyaan mulai dari mindset, bahkan perilaku dulu ya Coach ya, daripada skill-nya gitu. Itu pun langsung terjawab strategi kayak ide kreatifnya muncul gitu ya. Betul, bahkan kita bisa tanya nanti, perlu belajar apa sih? Apa yang dia lakukan sih supaya dia bisa 10 kali lipat, nanti dia bisa ngomong. Iya. Otomatis kayak ibaratnya, oh saya harus belajar ini, harus betul. Makanya kenapa ilmu NLP itu sangat menarik banget sih. Kalau kita benar-benar bisa menggunakannya dengan maksimum. Nah, jadi kalau kita pikir-pikir ya, apa bedanya sama positive thinking? Beda. Kalau positive thinking cuma positif aja ngeliatnya di masa sekarang. Dan Anda nggak akan bisa ngeluarin strategi. Sedangkan future self melihat segala sesuatu dari masa depan, supaya dia bisa punya ide, punya strategi, dan juga kemudian menggunakan berbagai teknik NLP, supaya dia lebih powerful dibandingkan yang cuma positive thinking. Kalau positive thinking takutnya kebablasan. Karena positive thinking kan belum tentu
dia nggak bisa ngeliat dirinya sukses kan. Gitu kan. Ibaratnya kalau misalnya positive thinking tuh cuma ngebatasin diri biar nggak kemakan negatif ya Coach ya. Kalau misalkan yang future self, kita bisa ngeliat ke depannya, kita ngelangkah ke depannya tuh harus gimana gitu. Oh, oke. Wah, menarik banget nih teman-teman. Apalagi Coach Arif udah berikan tips NLP-nya. Kalau teman-teman mau memperdalam, bisa diskusi langsung bareng Coach Arif di dalam grup WhatsApp. Teman-teman bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Dan kalau teman-teman mau ikut kelasnya juga bisa banget hubungi nomor yang ada di deskripsi ini ya. Mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antoni Sarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda. Sampai jumpa NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.